Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil telah kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Sebagai latar belakang, mari kita coba menatap dengan kenyataan pahit bahwa di sekitar kita kekerasan terhadap anak saat ini bukan lagi menjadi sekedar insiden terisolasi, melainkan krisis sosial yang akut dari tragedi di sekolah di Timur Tengah Selatan hingga penganiayaan balita di Surabaya dan Sukabumi. Kita melihat fakta tragis rumah dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman malah menjadi tempat yang penuh dengan kekerasan. Mengapa suatu tindakan kekerasan begitu berbahaya? Karena ia menciptakan gelombang destruktif yang meruntuhkan kemanusiaan. Kekerasan adalah hulu dari krisis moral yang komprehensif. Ketika kekerasan dinormalisasi dengan dalih disiplin, masyarakat kita kehilangan empati dasarnya, memicu keretakan psikologis, dan akhirnya menyebabkan keruntuhan tatanan sosial secara makro. Dampak psikologis dari kekerasan ini menjebak anak dalam spiral trauma, mulai dari penurunan harga diri, munculnya gangguan kecemasan hingga depresi berat. Tanpa intervensi sistemik, trauma tidak akan sembuh, ia hanya akan tertidur dan beresiko bangkit kembali saat korban tumbuh dewasa dan menjadi pelaku di generasi berikutnya. Inilah yang harus kita atasi bersama. Untuk memutus siklus kekerasan antar generasi tersebut, kita harus memilih paradigma yang tepat. Apakah kita akan terjebak dalam jahiliyah modern yang mengandalkan otoritas ketakutan, hukuman fisik, dan dominasi ego? Ataukah kita beralih ke tarbiyah nabawiyah, sebuah ekosistem kelembutan yang berbasis pada pemuliaan martabat anak dan kelembutan yang berbasis pada pemuliaan martabat kesabaran dan kesehatan mental yang optimal. Solusi paripurna sebenarnya telah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Konsep rahmah Nabi bukanlah sekedar teori abstrak, melainkan sebuah manhaj atau metodologi yang pengasuhan yang nyata. Para ulama seperti Al-Sibai dan Ulwan menegaskan bahwa kelembutan adalah manifestasi misi kerasulan dan kunci utama melahirkan generasi dengan integritas moral yang kokoh. Dan berdasarkan analisis kitab tersebut, kita merumuskan 3 pilar utama pelindungan anak, yaitu trilogi rahmah as-sibyan. Pertama, identitas spiritual, mencintai anak sebagai bukti keimanan. Yang kedua, keseimbangan adab, menyeimbangkan kasih sayang dan penghormatan. Yang ketiga adalah tangga kemandirian, pendampingan bertahap hingga anak dewasa. Sekarang kita bahas di pilar pertama. Pilar pertama menegaskan bahwa menyayangi anak kecil adalah syarat mutlak untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda bahwa yang tidak menyayangi anak kecil bukan bagian dari golongan beliau. Artinya, kasih sayang bukan pilihan gaya kasih sayang bukan pilihan gaya pengasuhan, melainkan parameter iman dan identitas keumatan.
Pilar kedua adalah keseimbangan antara kasih sayang kepada yang kecil dan penghormatan kepada yang tua. Dalam prophetic parenting, disiplin ditegaskan bukan melalui ketakutan, melainkan melalui keteladanan. Anak dibimbing untuk memiliki adab yang santun karena mereka merasa aman secara emosional, bukan karena tertekan oleh dominasi ego orang tua. Selanjutnya pilar yang ketiga, yakni adalah pengasuhan adalah maraton, bukan lari cepat. Kita mulai dari usia dini dengan penamaan tauhid dan kelembutan ekstra, berlanjut ke usia 7 tahun dengan pembiasaan ibadah yang dialogis hingga usia 10 tahun dengan penguatan tanggung jawab pribadi. Tujuannya satu, menciptakan kemandirian utuh dengan akhlakul karimah. Segala lelah kita dalam mendidik anak akan tertebus dengan janji yang luar biasa. Rasulullah menjanjikan kedudukan yang sangat dekat dengan beliau di surga, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Bagi mereka yang mengasuh anak dengan tulus, ini membuktikan bahwa pengasuhan anak yang humanis adalah ibadah dan kedudukannya tertinggi dalam Islam. Jika ketiga pilar ini berpadu, akan berbentuk ekosistem kelembutan. Inilah perisai terkuat melawan dekadensi moral. Ekosistem ini secara sistemik menolak segala bentuk kekerasan fisik dan verbal, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh tanpa ketakutan dan trauma. Implementasi ini membutuhkan transformasi nyata. Institusi pendidikan harus membuang metode punitif. Ruang domestik harus menerapkan nol toleransi terhadap kekerasan, dan perlu ada sinergis antara ulama, pendidik, psikolog, serta penegak hukum untuk menjaga hak dan martabat anak. Sebagai penutup, mari kita jadikan setiap rumah dan sekolah sebagai benteng rahmah. Kekerasan terhadap anak adalah pengkhianatan terhadap fitrah manusia. Kini saatnya kita kembali kepada standar peradaban tertinggi, mengasuh dengan rahmah dan mendidik dengan cinta. Mari kita wujudkan generasi yang tumbuh dalam dekapan cahaya rahmatan lisbian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.